teman-teman, jadi kemarin kita sempat pergi ke National Mall ini, yaitu daerah satu daerah paling turis lah di Washington DC, karena di sini ada gedung DPR dan DPD, Capitol Hill, ada Obelisk, ada museum-museum Smithsonian di sini. Dan kemarin kita lagi cari makanan imigran, terutama kita lagi cari makanan Indonesia. Tapi waktu kita sampai ke jalan ini yang terkenal banget dengan banyak sekali food truck nih, ternyata food truck Indonesia nggak ada. Jadi kita akhirnya coba makanan gyro. Tapi alhamdulillah hari ini makanan Indonesia atau restoran Indonesia akhirnya datang juga. Ini dia Arnie's Kitchen. Mereka menjual makanan-makanan Padang yang enak banget pastinya. Seperti ada ayam panggang, ada rendang, ada dendeng, ada waduh banyak banget ya, komplit ya, ada nasi goreng, mie goreng. Dan sepertinya ini cukup ramai nih karena ada banyak turis yang datang untuk mengunjungi dan mencobai makanan Indonesia ini. Jadi kita akan ketemu dengan ownernya dan pastinya kita akan coba makanannya dong. Ayo dong, bisa. Halo, apa kabar? Baik, apa saya kabar? lagi cari Mas Fahri. Iya, saya sendiri. Apa kabar Mas? Iya, baik. Sekali ketemu. Namanya siapa? Gandira, Dira. Oh, Mas Dira. Mas apa Dira. kabar? Baik. Wah, ini jadi food trucknya ya Mas? Iya, datang gitu. di Arnie's Kitchen. Oh, ini ya, I can't Authentic wait. Indonesian food. Kita Iya. penjualan masakan Indonesia, 100% Indonesia. Waduh, udah nggak tahan nih. Iya. Terus ini aku baru lihat nih, ada banyak pilihan ya. Iya, betul. Ada apa aja nih? Ada mie goreng. Kita ada mie goreng, Iya. ada nasi goreng, ada sate ayam, sate kambing, ada batagor, ayam panggang, sampai rendang pun, dendeng, ayam goreng dendeng Padang. balado. Mantap. Terus aku lihat Capcay. harganya cukup murah ya dibandingin ke restoran-restoran lain. Ya pemirsa, saya berada di dalam food truck Arnie's Kitchen bersama pemilik food trucknya, dan sepertinya makanan sudah disiapkan nih, sate kambingnya sampai dikasih kecapnya tuh ekstra, saus kacangnya ekstra, sampai cabenya pun ekstra dikasih banyak, baik banget mereka. Dan juga produser saya Mas Yogi pesen rendang ya Mas. Iya, rendang dikasih telur, dikasih apa ini bakwan dan juga capcay. Terus menurut para pelanggan nih dari terutama yang bule ya dari Amerika, itu mereka favoritnya apa sih? Rata-rata dia suka rendang, mungkin karena rendang ya? Iya, CNN itu pernah menangin ya. Nomor satu makanan di seluruh best, dunia. ya, Iya. untuk dunia. Jadi berdasarkan informasi itu, mereka nyoba rendang dan ternyata mereka datang lagi gitu. Alhamdulillah. Mereka sangat tertarik dengan rendang kita. Ya saya harap juga pemerintah bantu kita juga karena kita terus terang food truck ini 100% Indonesian, authentic Indonesian food. Iya. Kita sell hanya Indonesian food. Jadi nggak cuman untuk ambil kayak untuk ambil uang, tapi juga memperlihatkan budaya Indonesia juga kan nih. Selain masakan Indonesia, tapi saya identikal bahwa kita punya Minang taste gitu. Minang deh. Makasih Mas. Aduh, Mas Yogi udah siap Mas? Kita harus cobain nih makanan Indonesia. Waduh, gokil. Sausnya tadi keras sedikit, sekarang kita coba kambingnya. Wow. Gokil. Enak nih kambingnya. Enak, terima kasih banyak. Luar biasa ya. Luar biasa. Kalau suka sambelnya gimana? Sambal Padang. Lebih pas banget pakai sambelnya. Terima kasih. Betul, enak banget ya.
Jadi kangen ya sama Indonesia. Iya. Sekarang rendangnya ya. Rendangnya. Wah, rendangnya empuk. Biasanya yang aku ketemu di Amerika tuh kalau saya orang bikin rendang tuh biasanya keras ya. Serasa Pantesan banyak turis yang datang. Ini emang enak. Gak cuma orang Indonesia doang. Wow. otentik, man. Menurut aku sih ya, jujur, ini menurut aku rendang paling enak di seluruh DC ya. Gimana mas, kalau mas Yogi? Setuju. Kambingnya juga top 3 lah. Iya. Top 3 di Washington ini, tapi rendangnya gokil banget. Otentik ya. Otentik banget. Dan sambalnya tuh katanya bikinan sendiri, yang kerasa banget sambalnya. Aduh, sampai punya juga. Tapi enak banget rasa sambalnya. Nggak terlalu pedes, tapi kerasa spices itu banyak banget di sini sambalnya. Dan 10 out of 10 lah. Yang pasti. Jadi akan balik lagi dong. Ih, deket banget orang kita kantornya di situ tuh, bisa lihat gedungnya ya pasti balik lagi lah. So. Kembali lagi di dunia kita, Our World, My Story. Sebuah album kompilasi yang memposisikan Alam sebagai seniman berkolaborasi bersama para musisi internasional baru-baru ini diluncurkan di pusat kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di kota New York. Album ini dirilis oleh label Sounds Right yang menampilkan musisi dunia seperti David Bowie x Brian Eno, Umi XV dari BTS, Tom Walker, dan London Grammar. Dari Indonesia, Sounds Right memilih grup musik indie papan atas Navicula dan duo grup Enda dan Resa untuk ikut berkolaborasi. Mereka menjadi musisi Indonesia pertama yang berkarya untuk album internasional Nature. Tim VOA Dunia Kita berhasil mewawancari eksklusif dengan Robbie Navicula dan duo Enda dan Resa langsung dari studio VOA New York. Kita sudah kehadiran tamu di studio, Robbie Navicula dan Enda and Resa. Thank you. Ini seru banget nih, baru kemarin hari ini bisa langsung dapat ya. Sempet nyasar tadi ya. Iya. Jadi gimana ceritanya nih tiba-tiba ada di New York? Nah, Robbie itu. Sebenarnya ini tahun kemarin di Indonesia kita bikin satu proyek bersama, namanya Iklim. Dan ini bagaimana membawa isu ekologi, isu sustainability, isu krisis iklim terutama ya ke ranah industri kreatif khususnya musik gitu. Di situ ada kita bikin forum, bikin workshop wawe-wawe di Bali. Akhirnya jadi satu album kompilasi. Di situ ada band saya Navicula, ada Enda and Resa. Nah, ini berlanjut terus. Nah, ini menjadi gerakan global bareng sama satu inisiatif global juga, Music Declare. Music Declare di UK base-nya. Di UK, ya, jadi kedengeran lah sampai ke UK gitu ya. Iya, dan sebenarnya kita juga bagian dari Music Declare itu, Music Declare Emergency di Indonesia. Dan akhirnya ada satu project yang ini, yaitu dari Sounds Right ya, sama Persen. Itu organisasi yang misinya juga sama bahwa ada satu project yang mengukuhkan alam bukan sebagai objek selama ini, tapi sebagai subjek. Akhirnya udah tektokan, langsung tektokan ready itu. Dengan waktu yang amat sangat singkat. Berapa lama tuh prosesnya? Wah. Jadi aku dikasih tahu Robbie tuh mungkin di satu hari itu aku cuman punya waktu, mungkin kalau diukur-ukur cuman punya waktu sehari ya untuk mikirin ini liriknya gimana. Karena Robbie begitu nelpon, tiba-tiba dia udah langsung bikin draft lagunya. Maksudnya paling nggak bagiannya udah tahu ada verse, ada ref gitu ya. Ngejelasin konsep lagunya dan kemudian aku merespon. Dan karena kita biasa, maksudnya dalam songwriting dan penulisan lagu itu udah tahu bagian ya kira-kira, oh Robbie ngambil verse 1 nih, oke aku akan ngerespon dengan verse 2. Terus udah tahu kalau misalnya lagunya tektokannya gimana, tektokannya seperti apa, temanya apa, udah ngisinya udah tahu ya. Iya, sama-sama tahu ya. gitu. Dan itu jadi kayak
nggak tahu ini super cepat banget ya. Iya, Mungkin kurang kalau- lebih 2 minggu ada. Sebenarnya 2 minggu ya? iya, tapi kalau dihitung secara misalnya kalau itu nggak Satu hari. kepotong-potong Kalau di-squeeze ya, ya. kalau di squeeze ini Di-squeeze. paling cuma 3 hari ya. 3 hari. 3 days only gitu udah. Bikin Candi Roro Tapi Jongrang. lu bentar, berarti basic lagunya udah ada dari Robby. Dari Robby Iya, Jadi dikirim. berarti udah Iya. itu musik dasar atau apa? Musik dasar. Karena aliran musiknya agak beda juga Iya, kan. Ini kan iya, nyatu iya. ini gimana nih? Makanya lu Iya. lihat wah di pemain bassnya ada 2 juga nih. Iya. Itu gimana tuh? Begitu apa namanya mau Bikin merancang, rap, iya udah iya. merancang ini. Bikin rap Wah ini langsung. aku udah langsung membayangkan Endah nyanyi kayak gimana gitu. Jadi Jadi udah tahu ya arahnya karena itu juga ada Iya. soul yang sama ya. Betul. Dan tadi juga kalau ngomongin soal bass 2 ya, itu menarik banget karena sebenarnya di lagu itu ketika kan ada bagian Robby nyanyi yang dimana itu sangat kuat dengan Navicula. Tapi kemudian memang ada satu space yang begitu aku nyanyi. Iya, tengah itu ya. Itu bassnya Resa yang main. Jadi Krisna bener-bener dia kayak ngasih space ini biar Mas Resa aja main, jadi Enda dan Resa nih di sini di bagian Enda dan Resa. Dan kami pikir tadinya ini work nggak ya karena kan tone-nya jadi beda, bunyinya jadi beda segala Nggak macam kerasa. ya. Ya menurut aku ini chemistry-nya untuk dalam waktu yang singkat tapi kemudian semua jadi padat tuh menurut aku cukup Oke banget ya. oke banget sih. konsep awal ya Ah. Segara Gunung itu karena kita wakil dari Indonesia kan. Ini kan Wakil acaranya di Project Soundstripe ini kan ada Norwegia, Denmark gitu. Norwegia ada Aurora. Oh ini coba band-band gede-gede banget. David kan. Bowie ada David Bowie sama Brian Eno. Ada V juga, V Ada BTS. Iya, ya. ada VBTS, ada Umi, ada Mo, ada ya. Ellie Goulding. Ya. Banyak lah. Ya. Dan ini nah, kita dari Indonesia ini agak challenge. Wah, ini kita udah iya. kebayang nih bahwa musiknya mereka kan kayak gini, eksekusinya kurang lebih kayak gini. Nah, Indonesia harus punya nation branding juga kan. Dan Segara Gunung ini kan konsepnya kerja dengan satu artis perekam suara-suara alam namanya Martin ya. Oke. Dia sudah kayak dari kecil koleksi ada ribuan file suara alam. Bagaimana kita suara alam jelas banyak kan karena dia keliling dunia merekam suara alam. Nature ini apa aja dong? Yang dimaksud dengan nature? Nature ini alam. Jadi artis ini Martin Stewart dia sudah mendedikasikan hidupnya dari masih kecil ya sampai sekarang itu ribuan file suara alam, mau hutan hujan, mau laut, mau suara guntur, suara kecoa, suara macam-macam. Binatang juga ya? Binatang, Iya. hewan-hewan segala jenis mana dia rekam. Nah ini satu, semua artis harus berkolaborasi dengan suara alam ini. Nah dari kita apa nih gitu. Nah kalau biar rasanya Indonesia, kita harus paham dong alam Indonesia itu seperti apa, alam Iya. tropis. Ada hutan hujan, Iya. kita punya gunung berapi, volcano. Maksudnya hutan kebanyakan di daerah gunung kan. Terus ada laut karena kita Laut. Indonesia negara maritim, biodiversity coral triangle Iya, paling iya. kaya gitu. Nah ini kan value-nya Indonesia nih. Karena dari Bali juga, Bali kan ada salah satu filosofi desain holistik ya, Segara Gunung dari hulu ke hilir. Artinya apa tuh segara? Segara itu laut, gunung itu ya gunung. Gunung. Hulu hilir. Dari gunung ke laut. Dari gunung ke laut, siklus air dari mata air ke laut, habis itu Terus, evaporasi, penguapan, jatuh lagi ke hutan hujan. Jadi kayak siklus air, siklus kehidupan kan. Wah ini menarik untuk diangkat gitu. Iya. Di samping itu, tadi itu kan kalau kita lihat tentang Navicula kolaborasi, satu keras, satu soft, satu rock banget, satu Ada folk. metalnya juga gitu kan. Iya. Folk beda banget. Nah, ini kan juga harus cari konsep yang bisa mengakomodir itu kan. Perbedaan itu akan menjadi value-nya. Nah, Segara Gunung ini cocok banget. Ini kisah cinta antara gunung yang maskulin dan keras di sisi Naviculanya. Kalau digabungin sama laut, yang menerima layback, semuanya. gitu, laid-back gitu ya. Ibu pertiwi, rahim, asal muasal kehidupan. Nah, ini akan justru perbedaan itu akan menjadi value-nya. Cuman Robby orang Bali bisa kayak gitu. Itu dia, itu dia. Kembali lagi dalam dunia kita, Our World, My Story. Masih dari kota New York, bersama Robby Navicula dan duo Enda dan Resa. Kalau biasanya kalau musik-musik tentang alam gitu kan ya udah bikin, melihat, kemudian menceritakan alam. Ini kan nggak harus alam yang jadi basicnya gitu ya. Ini akan berpengaruh nggak sih pada musik karir musik kalian ke depan nanti kira-kira? Wah ini bukan kita aja sih, kita rasa ya. Iya. Ini akan mempengaruhi semua musisi di dunia sih. Iya. Kalau campaign ini bisa berhasil merambah ke semua musisi telinga-telinga dan mereka sangat
pasti sangat ingin berkolaborasi sama nature ya. Iya. Jadi Iya, kayak iya. jadi wah, dan itu prosesnya sangat mudah gitu, kayak dibandingkan kita misalnya orang ke orang, mereka bisa aja merekam sendiri. Jadi kalau Iya. nature itu Suara artis, di mana gitu, Iya, bawa iya. ini ya, pakai digital gitu kan iya, rekam dan gitu ya. mereka bisa tulis anytime featuring nature. Iya, Iya. dan juga kalau kita lihat kan yang membuat terharu itu begitu dengar suara-suara itu, banyak dari suara-suara itu yang sedang terancam punah kan. Iya. Mungkin ini Ini udah suara nggak ada terakhir ya, mungkin Iya. ini suara terakhir yang Sedih kita banget. dengar. Iya. Sedih banget. Dan Indonesia banyak banget. Banyak banget. Iya, Apa, it iya. happens in our backyard kalau Iya. kata Robby. Iya. Ini terjadi Kepunahan depan itu. mata kita. Iya. Atas nama development kita menghancurkan kekayaan. Untuk mencari kekayaan kita menghancurkan kekayaan yang hakiki Iya, gitu. iya. Habis itu juga kalau di dunia seni itu kan pasti apa namanya ada di mana-mana kan, tapi itu dibutuhkan dalam seni ya, ego terbangun kan. Ego, Ego terbangun. Aku yang menciptakan ini misalnya gitu. Aku gitu. Ego adalah aku kan. Idealisme Ya. ya. Aku. Tapi begitu nature ada, yang dulunya dia adalah objek, Yeah. sekarang jadi subjek. Bahwa kita sebenarnya ini di dunia ini kita tidak menciptakan apa-apa Iya. sebagai seniman. Kita ini hanya memimiking apa yang ada di alam. Benar. Menerjemahkan, ya, menginterpretasikan. Menterpretasikan, kita hanya cermin. Iya, Jadi iya, semakin iya, kita iya. membuka diri, semakin alam itu masuk, semakin banyak kita proyeksikan. Iya. Nggak mungkin kebudayaan alam yang kekayaan alam Indonesia selama ini yang kita lakukan kan hanya mengeksploitasi Iya, apa yang sudah betul, ada kan. benar, Tapi kita tidak pernah berpikir secara holistik, kok bisa ya mereka bikin kayak gini? Kok bisa orang-orang di Ambon, di Papua, di Island Song itu bisa paduan suara orang gitu? Kalau menurut saya pribadi ya, nggak mungkin lagunya bisa harmoni kayak gitu Bisa, kalau bangun pagi nggak dengar burung Kedeketan awan. keanekaragaman Iya. burung, ada bariton, ada tanar, apa semua ini kan mempengaruhi. Di Bali nggak mungkin ada tari kecak kalau nggak ada monyet, itu kan dibilang monkey dance. Secara holistik, jadi perubahan berpikir daripada menjadikan nature itu sebagai artis utama, kita sadar bahwa ada semacam humble kita bagi Iya. manusia. Tanpa inspirasi, tanpa alam, kita tidak akan punya karya yang real. Yang gitu. real. Gimana rasanya kemarin akhirnya ke UN? Wah. Bisa ke PBB dan mempresentasikan itu. Itu acaranya gimana sih? Iya. Soalnya gue miss juga tuh kemarin tuh. Acaranya gimana sih kemarin? Iya, mungkin sebenarnya lebih menghadiri diskusi, kemudian presentasi dari masing-masing yang terlibat dalam pembuatan atau kelahiran Soundsright dan project ini gitu. Iya. Jadi memang cukup banyak juga musisi-musisi yang hadir di sana ya. Ada Louis, ada Aurora bahkan hadir dia Aurora juga datang. menjadi pembicara. Martin sendiri hadir. Martin Martin sendiri datang. hadir, Iya, iya, datang. dari Spotify juga datang. Jadi semuanya memang hadir untuk ibaratnya memberikan penjelasan ya, lebih ke diskusi dan memberikan banyaklah keterangan mengenai project ini. Dan juga sebagai launching, jadi kemarin itu emang ibaratnya launchingnya Soundsright ibaratnya gitu. Dan langsung di titik pusat di New York, di PBB, Iya. di UN, dan itu bisa menjadi gerakan global ya. Iya. Sebagai capital the world. Sebagai Iya. capital the world. Project ini, project featuring nature ini di New York Sedang ditayangkan Sedang Billboard, ditayangkan di Billboard. Oh, di ditaruh Penn di- Plaza, di Penn Plaza. Oh, di Penn Plaza. Oke, oke, oke. dan akan di Ratu Plaza juga. Kalau di Indonesia di Ratu Plaza. Iya, Iya. di Ratu Plaza. Jadi maksudnya ini billboard tentang Minsi ini ada di Plaza di New York sama di Plaza di Jakarta. Ya. Jadi Plaza to Plaza, cuma bedain satu di New York, Iya. satu di Jakarta. Dan ada di 62 negara. Ada di 62 negara. Yes. Gitu. Ntar lagi nambah sampai 300 negara ya. semua. Amin. Hopefully. Iya. Wah, thank you banget nih. Sama-sama. Terima kasih. Terima Kita kasih sudah diundang ke banyak. sini. Kita ada di sini ini bukan hanya ngobrolin soal nature, bukan soal musik yang baru di launching, tapi juga belajar tentang filosofi musik Enggak. yang juga berhubungan dengan alam. Thank you banget dan mudah-mudahan bisa menginspirasi. Jangan lupa ikuti Instagram Musik Declares Indonesia. Instagram Yang Musik Indonesia. Indonesia, Ya. oke. Musik Declares Indonesia. @musik declare Indonesia. Oke, kita Declare. tulis ya nanti di sini kita tulis. Dan ya. dengerin lagu terbaru Segara Gunung. Segara Dari Gunung. Tapikula dan Eda Endresa Segara di Gunung. Spotify. Dan jangan lupa try untuk para musisi muda juga mencoba membuat musik dengan basic dari nature supaya kita lebih peka pada alam dan kita juga mendedikasikan inspirasi kita dan menyelamatkan juga dunia secara konservasi secara menyeluruh. Iya, Dan iya. kita juga mengucapkan terima kasih ada di sini juga karena dari Dari Kemendikbud ya. Kemdikbud Kemdikbud. Ristek ya kasih. Kemdikbud, terima kasih Thank you juga udah udah kasih dana perjalanan. ngebantu ini Iya. juga. Oke, thank you so much.